Apakah lansia masih boleh mengonsumsi mie instan? Pertanyaan ini sering muncul, terutama karena mie instan adalah makanan yang sangat populer, praktis, dan rasanya digemari banyak orang dari berbagai usia. Namun, ketika usia sudah menginjak 60 tahun ke atas, tubuh kita mengalami berbagai perubahan, baik dari sisi metabolisme, daya tahan tubuh, hingga fungsi organ vital seperti ginjal, hati, jantung, dan pembuluh darah. Di usia ini, tubuh menjadi lebih rentan terhadap efek samping dari makanan yang tinggi garam, tinggi lemak, maupun rendah nutrisi. Karena itu topik ini sangat penting kita bahas secara ilmiah, agar para orang tua dan lansia dapat memahami dengan jelas apakah mie instan masih aman dikonsumsi, apa saja risiko yang perlu diperhatikan, serta bagaimana cara mengaturnya dengan lebih bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Semoga di usia senja kita tetap diberi kesehatan, semangat, dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai pembahasan ini dengan memahami terlebih dahulu apa sebenarnya kandungan dari mie instan. Secara umum, mie instan terdiri dari mie kering yang sudah melalui proses penggorengan atau pengeringan, serta bumbu instan dalam bentuk bubuk maupun minyak. Kandungan utama mie instan adalah karbohidrat dari tepung terigu, lalu ditambah dengan lemak, natrium atau garam dalam jumlah yang cukup tinggi, serta tambahan perisa, pengawet, dan penyedap rasa. Dari sisi gizi, mie instan bisa memberikan energi cepat, namun sayangnya kandungan vitamin, mineral, dan serat di dalamnya sangat terbatas. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam satu porsi mie instan, kandungan natriumnya bisa mencapai lebih dari 800 hingga 1.500 mg, sementara kebutuhan natrium harian lansia yang disarankan hanya sekitar 1.500 hingga maksimal 2.000 mg per hari. Itu artinya, satu bungkus mie instan saja sudah hampir memenuhi atau bahkan melebihi batas aman asupan garam harian untuk lansia. Mengapa hal ini berbahaya? Pada lansia, sistem tubuh sudah tidak sekuat dulu. Ginjal yang berfungsi menyaring kelebihan garam dan racun dari tubuh biasanya mengalami penurunan fungsi seiring bertambahnya usia. Jika terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi garam, maka ginjal akan bekerja lebih keras dan dapat mempercepat kerusakan. Selain itu, garam berlebih juga memicu peningkatan tekanan darah. Hipertensi adalah salah satu masalah kesehatan yang sangat sering dialami oleh lansia, dan konsumsi mie instan dalam jumlah berlebihan bisa memperburuk kondisi ini. Tekanan darah yang tinggi, bila tidak terkontrol, dapat meningkatkan risiko stroke, serangan jantung, dan kerusakan organ lainnya. Selain kandungan garam, mie instan juga mengandung lemak, terutama lemak jenuh dan kadang lemak trans, akibat dari proses penggorengan pada pembuatan mie. Lemak jenuh yang berlebih dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah. Bagi lansia yang sudah memiliki masalah kolesterol tinggi, konsumsi mie instan terlalu sering akan meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah atau aterosklerosis. Kondisi ini berbahaya karena dapat menghambat aliran darah ke organ vital seperti jantung dan otak. Maka dari itu, mie instan bukanlah pilihan makanan yang sehat jika dijadikan menu harian bagi lansia. Tidak berhenti di situ, kita juga harus melihat aspek kandungan gizinya. Mie instan umumnya rendah protein, rendah serat, rendah vitamin, dan rendah mineral. Bagi lansia, kebutuhan gizi yang seimbang sangatlah penting untuk menjaga massa otot, menjaga kepadatan tulang, serta mempertahankan sistem imun tubuh. Bila lansia sering mengganti makan utama dengan mie instan, maka risiko malnutrisi bisa meningkat. Tubuh menjadi lebih lemah, rentan terkena infeksi, dan mudah merasa lelah. Namun, apakah ini berarti mie instan sama sekali tidak boleh disentuh oleh lansia? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Secara ilmiah,
makanan bukanlah hitam putih antara boleh dan tidak boleh, melainkan tergantung pada jumlah, frekuensi, serta bagaimana cara mengonsumsinya. Jika seorang lansia sesekali, misalnya sebulan sekali, makan mie instan dalam porsi kecil, tentu tidak akan menimbulkan efek kesehatan yang serius. Apalagi bila mie instan tersebut dikombinasikan dengan bahan tambahan yang lebih sehat, misalnya menambahkan sayuran seperti wortel, brokoli, atau sawi, lalu menambahkan sumber protein seperti telur rebus, ayam tanpa kulit, atau tahu, maka kandungan gizinya akan menjadi lebih baik dibanding hanya makan mie instan polos dengan bumbu lengkap. Namun yang perlu diingat, bumbu instan yang ada di dalam kemasan adalah sumber utama garam dan penyedap. Maka, jika memang ingin menikmati mie instan, lansia sebaiknya mengurangi takaran bumbu. Tidak perlu menuangkan semua bubuk garam atau minyak perasa ke dalam mie. Dengan cara ini, kandungan natrium bisa ditekan lebih rendah. Selain itu, ada baiknya juga memilih jenis mie instan yang lebih sehat. Misalnya mie instan rendah garam, mie instan berbahan dasar gandum utuh atau oat, ataupun mie instan tanpa pengawet tambahan. Beberapa produk sudah tersedia di pasaran, meskipun harganya biasanya sedikit lebih mahal. Pilihan ini bisa menjadi alternatif bagi lansia yang sesekali ingin menikmati rasa mie instan, namun tetap memperhatikan kesehatan. Sebagai seorang dokter, saya ingin menekankan bahwa kunci dari kesehatan lansia adalah keseimbangan dan kebijaksanaan dalam memilih makanan. Mie instan memang praktis, murah, dan lezat, tetapi tidak bisa dijadikan makanan pokok atau makanan utama sehari-hari, apalagi bila usia sudah lanjut dan tubuh membutuhkan asupan nutrisi yang lebih lengkap. Bayangkan saja, jika seorang lansia makan mie instan 2 hingga 3 kali seminggu, maka dalam sebulan, jumlah garam dan lemak jenuh yang masuk ke tubuh sudah sangat tinggi. Dan hal ini tentu akan memperberat kerja organ vital. Maka, pesan penting yang harus diingat adalah, mie instan bukan makanan terlarang, tetapi harus dibatasi dengan sangat hati-hati. Konsumsi sesekali, dalam jumlah kecil, dan dipadukan dengan bahan makanan sehat lain, mungkin masih bisa ditoleransi. Tetapi bila ingin menjaga kesehatan jantung, ginjal, dan pembuluh darah tetap optimal, lebih baik membatasi konsumsi mie instan dan menggantinya dengan makanan yang lebih bernutrisi, seperti nasi merah, umbi-umbian, ikan, sayuran segar, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Jadi kesimpulannya, lansia masih boleh mengonsumsi mie instan, tetapi dengan catatan, jangan terlalu sering, jangan dalam porsi besar, kurangi bumbu instan yang tinggi garam, tambahkan sayuran dan protein agar gizinya lebih seimbang. Dan jangan sampai mie instan menggantikan makanan utama bergizi yang sebenarnya dibutuhkan tubuh. Ingatlah bahwa di usia senja, kesehatan adalah harta yang paling berharga. Dan makanan yang kita pilih setiap hari akan menentukan kualitas hidup kita. Semoga penjelasan ilmiah ini bisa membantu para lansia dan keluarga untuk lebih bijak dalam mengatur pola makan sehari-hari. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga memastikan hidup tetap berkualitas dan penuh kebahagiaan di usia tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.